Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah al-Azim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah sehat zahir batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita masih berbicara
tentang kelanjutan dari at-taubatu min jami'il dzunub. Tobat tentunya diharapkan kita melakukan tafakkur. Kita melakukan tafakkur sesuai dengan umur yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Misalnya kita diberi oleh Allah usia 50 tahun, dihitung dari akil balik 15 tahun, berarti selama kurang lebih 35 tahun. Kita tafakkur, kita evaluasi baik pendekatan kita kepada Allah, hablum minallah, maupun pendekatan kita kepada sesama manusia. Sehingga ketika kita tafakkur, mengevaluasi, ada dosa-dosa yang besar, ada dosa-dosa yang kecil, dan lain sebagainya, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, tentunya kita harus melakukan taubat kepada Allah. Ada 3 hal: menyesal, berhenti, dan berjanji tidak mengulang. Kemudian kepada sesama manusia ditambah 1 kali, berarti 4, al-bara'ah, bebas dari hak-hak adami. Itu tidak diharapkan ketika kita mau melakukan taubat, disuruh untuk melakukan tafakkur. Begitu juga kita diharapkan untuk melakukan tafakkur. Tafakkur apa? Ketika di siang hari, kita di pagi hari, di malam hari. Ketika di pagi hari, kondisi kita taat kepada Allah, berarti kita bersyukur kepada Allah. Apabila kita di malam hari atau mungkin di sore hari kita melakukan kekhilafan, otomatis istighfar kepada Allah. Itu bahasan-bahasan yang Khamis yang lalu sudah kita bicarakan secara mendetail. Kemudian di dalam literatur yang lain, masalah taubat ini juga diterangkan di dalam kitab Kasifatus Sajjah. Kasifatus Sajjah itu penjelasan dari kitab Safinah. Di situ dikatakan bahwa inna kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan wajib. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau kita hitung ada 12 huruf. 12 huruf itu ada yang zahir dan 12 huruf itu ada yang batin. Wajib. Kita harus melakukan 12 tadi. Antara lain yang masalah yang zahir itu melakukan penyucian. Penyucian itu di dalam istilah yang lain kita melakukan apa? At-taubatu min jami'il dzunub, baik secara zahir maupun secara batin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, maka dari itu marilah kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tub ilaihi fa innahu la majlisa ma Allah. Wa tub lan tobato sira ilahi marang Allah, fa innahu mongko setuhune Allah, fa innahu mongko setuhune kelakuan la majlisa iku la majlisa ora enak pelungguhan
ma Allah sertane Allah iku anfa'u luweh manfaati laka kedue sira in majlisin ketimbang pelungguhan tuwabbihu kang meleh-melehake sira fi ing dalem majelis nafsaka ing awak ira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono maksiat. Satu majelis yang memberikan satu manfaat kepada diri kita, di mana majelis itu adalah menunjukkan kepada diri kita ketika kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin misalnya, itu majelis yang memberikan manfaat menerangkan, di mana diterangkan apa? Ditunjukkan ini loh, ya, maksiat zahir, ini loh maksiat batin, jadi ditunjukkan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah ditunjukkan dampak dari kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin, kemudian kita diperingatkan cepat-cepat untuk melakukan taubat. Cepat-cepat untuk melakukan taubat. Kalau dosanya kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Atau dosanya kepada sesama manusia, kita mohon maaf kepada sesama manusia. Itu majelis yang menerangkan hal yang seperti itu, ditunjukkan, diperingatkan dan sebagainya. Itulah majelis yang memberikan barokah, memberikan manfaat kepada diri kita. Wala tuwabbiha wa antas dhahikun. Wala tuwabbiha lan ojo meleh-melehake sira ing nafsaka wa anta hale utawi sira iku dhahikun wong kang guyu farihun tur kang bunga bal wabiha balik becik meleh-melehake ing nafsaka wa anta hale utawi sira iku mujidun wong kang nemen-nemeni sadikun tur kang temen. Jadi ketika kita sudah ditunjukkan bahwa kita sudah terutama kepada diri kita sendiri, meripat, kenapa engkau kok melakukan maksiat? Wahai hati, kenapa engkau kok mempunyai satu penyakit ujub, takabur, iri hati, dengki? Itu ditunjukkan, bahkan diperingatkan, bahkan dilokno awake dhewe. Ya, jangan sampai ketika kita itu menunjukkan kesalahan yang ada pada diri kita itu dengan tidak serius. Dhahikun farihun bal wabihha. Ketika ditunjukkan dengan tidak serius, dengan gembira, dengan senang, betul? Ada orang yang melakukan kemaksiatan itu senang, gembira, bahkan ditunjukkan kepada orang lain. Kita tidak boleh menunjukkan kepada diri kita, memberi peringatan kepada diri kita tidak serius, tidak boleh. Justru kita harus serius. Bal wabihha wa anta mujidun shadiqun mudhirun lil ubusah. Bal wabihha lan becik meleh-melehake ka ing sira ing nafsuka wa anta khalifa sira iku mujidun wong kang nemeni sadikun tur kang temen mudhirun tur mertelake lil ubusah ing mrengut khazinul qalbi tur wong kang susah atine mungkasirun tur wong kang gersah dalilun tur ina fa in fa'alta mongko lamun ngelakoni sira dzalika ing mungkono abadan
abtalaka mongko ganti ka ing sira sapa Allah bil hasani kalawan susah farhan ing bunga wa bidzulli kalawan ino izza ing mulya wa bidzulmati kalawan peteng nuron ing nur ing cahaya wa bil hijabi kelawan aling-aling saking kasfan ing kebuka. Jadi ketika kita menunjukkan kepada diri kita sesuatu yang ada kaitannya dengan kemaksiatan, baik kemaksiatan dohir maupun kemaksiatan batin, maka kita menunjukkan kepada diri kita itu dengan serius, dengan sedih, ya, dengan merasa apa? Merasa dirinya itu menyesal, merasa ino dan sebagainya, merasa banyak salahnya, ditunjukkan kepada diri kita. Nah, kalau itu dilakukan sadar dan didasari dengan taubat kepada Allah atau taubat kepada sesama manusia, maka Allah akan mengganti apa? Mengganti bil khazani susah farohan menjadi gembira. Diganti apa? Bidzulli menjadi orang yang ino diganti dengan menjadi orang yang mulia. Wabidzul mati kondisinya gelap karena dosa-dosanya yang dilakukan itu adalah berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada mana, hatinya gelap, artinya banyak dosanya, sehingga dengan tobat yang dilakukan itu maka hatinya bersih dan hatinya bercahaya. Sehingga apa? Sehingga wabil hijabi kasfan, ketika ada penghalangnya, ada hisabnya, kemudian terbuka mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan dosa baik zahir maupun batin, sebagaimana yang kita bahas tadi. Dengan sungguh-sungguh kita menunjukkan kepada diri kita, tidak boleh dengan yang apa? Tidak boleh dengan yang tidak serius, bahkan kita ketawa, tetapi kita tunjukkan bahwa diri kita melakukan kesalahan, melakukan dosa itu adalah dengan sungguh-sungguh, bahwa itu adalah menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan diri kita untuk melakukan taubat kepada Allah. Kalau hal itu kita lakukan, Allah akan memberikan satu cahaya yang asalnya hati kita gelap menjadi terang, yang asalkan diri kita susah menjadi gembira, yang asal diri kita menjadi hina menjadi orang mulia. Itu antara lain bahasan kelanjutan pertama yang kita bahas dengan taubat atau yang disebut dengan at-taubatu bin jami'il dzunub. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan. Monggo Pak. Pak Kemas, monggo silakan. Ya, taubat. Iya. Oke. Jadi taubat kepada Allah itu at-taubatun nasuha, memang betul-betul 3 langkah tadi dilakukan mudawamah, ya toh, sungguh-sungguh. Allah kan innallaha ghafurur rahim. Kemudian taubat kepada sesama manusia, anak yang namanya al-bara'ah, bebas dari hak-hak adami. Misalnya kita minta maaf itu masalah apa? Ya. Kalau kita minta maaf
dia tidak mau menerimanya, itu adalah dia sendiri. Yang penting kita sudah minta maaf. Tergantung kesalahan apa. Tergantung kesalahan apa. Misalnya kita mungkin ngerasani, dia tunjukkan. Atau saya kemarin ngerasani, mohon maaf. Atau mungkin sesuatu yang istilahnya itu menyinggung perasaan seseorang, berat untuk menerima maaf, tetapi tentunya meskipun itu berat, kita tunjukkan, kita tunjukkan terima dan tidak terima, yang penting kita sudah minta maaf. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa ciri indikator orang yang takwa kepada Allah antara lain wal afina anin nas wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghadh wal afina anin nas. Memberi maaf atau kita salah minta maaf. Memang berat. Tetapi ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, nanti kita didatangkan ketika di akhirat. Ketika di akhirat, di dua orang ini didatangkan, disuruh menyelesaikan problemnya. Ketika di dunia masih belum selesai, maka nanti di akhirat ditemukan dan diselesaikan. Itu yang harus kita lakukan. Berat, tapi harus dilakukan. Makanya di dalam salah satu min makarimin akhlak indallah, ada nilai akhlak yang tinggi di sisi Allah. Anda'fuwa amman dolamaka, memberi maaf kepada orang yang mendolimi jenengan. Misalnya jenengan itu dibisu-bisui, difitnah, diilok-ilokno, terus datang kepada jenengan. Jenengan kalau menerima maafnya, berarti jenengan itu mencontoh dan meneladani Allah. Tetapi kalau jenengan tidak menerima, otomatis nanti diselesaikan ketika di alam akhirat. Tapi menjadi orang yang mempunyai satu ciri orang yang bertakwa harus memaafkan. Wal afina anin nas. Berat bagaimana caranya? Harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Ada lagi? Ya. 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 Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan sudah minta maaf.
Ya, ya. Oke, monggo, kan? Pak Amirin, silakan. Ya, sholat, monggo. Ya, ya. Tobat itu kan baik dosa zahir, dosa batin, baik dosa yang jelas maupun non dosa yang tidak jelas. Misalnya dengan ada yang namanya mensyukuri nikmat Allah. Ada yang syukur, ada yang syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jenengan ketika berbisnis sesuai dengan harapan, gitu, bersyukur. Tapi pada satu ketika hasilnya tidak ada, bahkan rugi, juga kita bersyukur. Gitu. Nah, sebenarnya bersyukur itu menunjukkan mendapatkan laba tadi. Tidak sesuai dengan harapannya, kita juga berterima kasih. Mungkin dengan tidak mendapatkan seperti itu, ada evaluasi terhadap diri jenengan. Evaluasi apa? Yaitu evaluasi sikap dan perbuatannya, atau Allah tidak memberikan satu rezeki itu, tapi jenengan dihindarkan, terhindar dari sebuah masalah besar. Manusia kan tidak tahu apa yang tidak nampak. Manusia hanya tahu apa yang nampak. Gitu? Ada yang mukasyafah dan ada yang belum mukasyafah. Ada yang namanya dulu itu Nurul Basyirah, ada yang Nurul Haq, ada yang Masdudah, ada yang tertutup. Nah, manusia itu tidak terlepas dari salah dan khilaf. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Jenengan menjadi syakur berat nomor berat. Jika awak sakit, orang-orang yang khusus diterima. Sakitnya itu menjadi evaluasi diri, menjadi introspeksi diri, dan diterimanya dengan berikhtiar dan berdoa. Ada orang kan diberikan sakit tambah marah-marah, tambah emosi, justru sakitnya tambah parah. Tetapi dia menerima bahwa ini adalah sebagai satu peringatan dari Allah. Itulah yang namanya syakur dan syukur. Kalau syukur itu diberi nikmat, tapi kalau diuji sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dia berterima kasih dan mengevaluasi diri, itu juga namanya syakur. Nah, dari situlah manusia harus melakukan tobat, sholat, tobat. Gitu. Menurut prediksi kita, di keputusan Allah tidak ada baik dan buruk. Semuanya baik. Semuanya baik. Jenengan dikai sehat baik menurut Allah. Jenengan dikasih sakit baik menurut Allah. Dengan sakit itu introspeksi diri. Eling sampai Allah, menyebut sholawat, menyebut zikir dan sebagainya. Makanya sering kita bahas, jangan sampai kita makrifat itu, ya sehat ini harus makrifat. Maksudnya gimana? Yang memberi sehat ini Allah. Jangan sampai kita ditunjukkan makrifat itu melalui sakit. Setelah sakit dia berpikir, setelah berpikir dia ingat bahwa sakit ini peringatan dari Allah. Jadi sehat itu bisa mengantarkan orang itu makrifat. Kenapa kok makrifat? Karena kesehatan itu intinya dari Allah.
kemudian sakit itu bisa menghantarkan seseorang itu makrifat. Kenapa? Karena sakit ini adalah peringatan dari Allah. Jadi sehingga itu tadi kita harus selalu bersyukur, selalu bertaubat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istighfar minimal 70 kali. Padahal Nabi adalah maksum, tidak ada dosanya dan sebagainya. Kita sering dosa, justru kita harus lebih banyak lagi. 100 kali, 200 kali dan sebagainya. Nggih, ngerti? Wonten mari, monggo. Sesuatu yang tobat itu kan ada yang tadi kan jelas, ada yang pikiran jenengan, pikirannya saya minta rezeki ini gak dikasih-kasih, otomatis muncul yang namanya suudzon. Nah ini juga harus tobat. Padahal keputusan dari Allah itu tidak sesuai, tidak menurut prediksi manusia, tapi menurut prediksi Allah. Makanya manusia itu al-insan makhluk khotowan nisya. Gitu. Oke, sambut. Kita itu memang banyak khilaf ya. Gitu. Maksudnya khilaf itu misalnya jenengan sholat, iso ndak khusyuk terus. Mulai dari takbir itu. Allahu Akbar. Misalnya sholat isya. Rakaat pertama bisa konsentrasi khusyuk. Rakaat kedua ada lintasan yang masuk di dalam sholat. Itu wong namanya kita menghadap kepada Allah, hati ini keliling. Itu kan juga harus istighfar dan mohon maaf kepada Allah. Jadi kesimpulannya manusia al-insan mahalul khoto' wan nisyan, sehingga harus selalu istighfar, selalu minta maaf kepada Allah, bahkan kita selalu melakukan sholat taubat. Nggih. Beda, Madura? Beda bertanya Antor. Ya, yang keras. Ya. Yang keras. Ya. Sampean itu sudah terbiasa atau masih sudah istiqomah atau masih mulai? Mulai itu ya yang awal saja mungkin menurut kondisi ya toh, dimulai 2 kali salam ya toh, 4 rakaat tapi 2 kali salam. Nanti ditingkatkan lagi. Untuk tahap pertama katakanlah 1 bulan ini ya toh, 4 rakaat tapi 2 kali salam. Nanti berikutnya ditingkatkan lagi 6 rakaat 3 kali salam. Nanti ditingkatkan lagi 8 rakaat 4 kali salam. Diistiqomahkan dulu. Ya toh, yang 4 ini 2 kali salam harus diistiqomahkan. Istiqomah apa? Terus menerus. Suratnya bebas. Yang hafal. Ya toh, suratnya bebas. Tidak harus surat ini, bebas suratnya. Ya, suratnya bebas. Bisa juga surat Al-Duha, bisa juga surat apa-apa, terserah. Yang hafal, terutama yang mengerti. Ya, misalnya sampean itu ngerti artinya al-ikhlas. Ngerti alam nasrah. Terutama yang surat yang dimengerti artinya. Misalnya wadduha, juga wadduha enggak apa-apa. Jadi pertama langkah awal 4 rakaat 2 kali salam diistiqomahkan. Kalau itu sudah istiqomah, tambah lagi. Tergantung kesempatan jenengan. Ya, kesempatan jenengan. Kalau jam 7 masih repot, lama-lama mungkin jam setengah 10, mungkin jam 9. Enggak apa-apa.
paling akhir jam 11 ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo toh, ada apa toh? Tidak apa-apa. Yang penting sampai sudah minta maaf. Gak usah baca apa-apa. Yang penting jenengan sudah minta maaf. Ya, diterima dan tidak terima urusan dia. Yang penting minta maaf. Kenapa? Karena dianya itulah yang rohaninya belum sehat, masih kondisi sakit. Ya, ya. Iya toh, nggih. Pun. Ya. Monggo, mau Haji. Mohon nggih. Wonten Cak Pri? Nggih, monggo. Ya. 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 Baik, yang penting minta maaf. Ya toh? Yang penting minta maaf. Ya. 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 Oke, jadi yang penting terakhirnya minta maaf. Ya, diterima dan tidak terima urusan dia. Yang penting kita berani minta maaf. Dan ketika orang lain minta maaf, kita harus memaafkan. Demikianlah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.